The second thing I love here Yang kedua, perkara yang saya sukai di sini, is nasi padang dari pagi sore. dan nasi padang dari pagi sore. Delicious. Sangat enak sekali. If you believe that Islam is the truth and the best way to live your life, then surely you want every other person to also experience this and to live their lives like this. So make dua to Allah that He helps you spread Islam, and then just do something. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rahasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar Anda di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun saja Anda berada dalam acara Bincang Inspiratif. Dan Bincang Inspiratif kali ini kami menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa, para pejuang dakwah ada yang dari Inggris, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Filipina. Tapi saya akan sapa dulu yang dari negeri jauh sana, negeri Jonggol. Yang sudah berkali-kali bertemu dengan Ikhwan dan Akhwat di siaran Radio Silaturahim, Ustadz Kainama, guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Sehat ya? Alhamdulillah khairan. Tapi Jonggol belum jadi negara sih ya. Kalau kita udah pisah ya. Kalau kita udah pisah. Baik Ustadz Kainama, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Mendampingi para tamu pejuang dakwah Sahih, Ustaz. dari London, Malaysia, and Filipina. Di sini telah hadir bersama kami Ikhwan Akhwat, ada Brother Syafiq from Malaysia, and Brother Isa from London. from London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rasil, Thank you so our much. radio station. Masya Allah. We call our listener with Ikhwan Akhwat. Ikhwan Ya, dan ikhwan, akhwat. akhwat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nanti tidak sendiri, Brother Isa dari London ini, ada satu lagi ya, nanti di sesi kedua kami akan hadirkan, dan juga yang dari Filipina juga nanti di sesi kedua kami akan hadirkan. Insya Allah. Jadi Ustadz ini Dan- kenal mereka dari mana, Ustadz? Pada kurang lebih beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan telepon dari Ariesto, Jim Media Channel, Ya. yang menyatakan bahwa Brother from London akan datang ke Indonesia dalam rangka kunjungan persaudaraan, terutama untuk ke Halmahera, untuk ke wilayah di mana sebetulnya itu dekat dengan kampung saya, Indonesia bagian timur. Ariesto berkonsultasi dengan saya, dan alhamdulillah ternyata Brother Isa ini pernah ditonton oleh anak saya. My son already saw your video, right? Jadi saya bilang lah kebetulan, baik kalau gitu insya Allah nanti kita akan bertemu. Tapi ternyata saya tidak bisa bertemu. Lalu disebutkan oleh Brother Isa bahwa mereka akan kembali ke Jakarta dari Makassar dan dari Halmahera itu tanggal 12. Dan alhamdulillah mereka bilang ada tempat untuk kita bisa bercakap-cakap. Saya bilang kalau untuk bercakap-cakap bisa. Bertemu dengan para mahasiswa. Saya bilang tidak bisa karena mereka sedang ujian. Sekarang sedang ada ujian tengah semester, ujian semester. Jadi mahasiswa tidak bisa. Lalu saya berpikir, saya menghubungi Syekh. Karena saudara kita ini alangkah rugi jika kita tidak menimba ilmu dan informasi dari para akhi ini untuk kita di sini. Saya hubungi Ustadz dan Syekh. Demikian Ustadz.
Baik. Di sini kalau Brother Safik langsung paham ya. Saya langsung paham. Tapi Brother Isa belum paham nih. Brother Isa belum paham nih. Jadi harus ditranslate. Iya, dikasih tahu dulu coba. Jadi Iya. kita ini sekarang mau bincang-bincang, kita dalam rangka tadi menyambut tamunya Ustadz Kainama, kita bincang-bincang nanti pengalaman dari Brother Isa dan juga Brother Safik juga ya diceritain ya kepada pendengar. Mungkin bisa So mau dimulain atau mau Iya, ditranslatein juga? Jadi mungkin dikasih tahu dulu tadi nih kita obrolan kita. so the Ustad is introducing to the audience. This is our show, and it's a show that created to inspire people. And then he's asked our Sheikh, how on earth that we get sitting here. How on earth, yeah? Yeah, how on earth, how like basically how did he know us? And he shared to us that coincidentally he was in contact with Brother Ariastro, Nah. and then Ariastro told him that we are coming. So you are coming to Indonesia and have this mission, and which we probably will share to the audience later, inshallah. And his own son, has watched your video, and now he tried because he talked to you on the phone. I was there as well. Nah. So on the phone, we were on the car, and then we were talking. We will come here on the 12th. So can we arrange something? We want to maximize our time. They want to maximize our time here in Indonesia so that we don't waste any time. And alhamdulillah, he tried. We did mention if possible, we can go to universities or we go to like masjid or whatever that we can share to the community. But because the university now it's an exam period, so he couldn't arrange for university talk. And then that's where he contacted the radio, mashallah. And now we are here. Amazing. We hope to Yeah. hear your story. Definitely. We want to know you more, Yeah. and maybe you can share your Yeah, stories. definitely, inshallah. So, first of all, I'd like to start off by saying Assalamu alaikum, Wa ikhwan wa alaikumussalam akhawat. wa barakatuh. MashaAllah. First of all, I love Indonesia. Allah. You want to translate? Harus ditranslate. Oh, Langsung ditranslate atau gimana? Yeah, I'll speak in Boleh, short boleh. sentences, then it'll be easier. for Okay. you. So, I love Indonesia. Yang pertama sekali, saya sayang banget sama Indonesia. Allah. Yeah, this is the second time I've come to Ini kali Indonesia. kedua saya datang ke sini. Ya. First time I came just to look around and see the villages, but we didn't do any dawah. Jadi yang kali pertama saya datang hanya untuk mutar-mutar saja, tapi masih belum melaksanakan dakwah. Nah, And you know what? Many people see me and they think I'm a revert to Islam Jadi ramai orang yang melihat saya yang mikir saya ini seorang mu'alaf. Iya, iya. because my skin color is deceiving. Kerana warna kulit saya mungkin agak bisa memperdayakan orang. But I'm actually very close to you guys. Tapi sebenarnya saya dekat banget sama kalian. So I'm from Pakistan, which is also in Asia. Saya juga dari Pakistan asalnya, yang itu juga dari Asia. But me and Zaid were born and brought up in the UK. Tapi saya dan Zaid dilahirkan di Inggris dan dibesarkan di negara Inggris. Jadi warga negara British. My grandmother reverted to Islam. She was Italian. Nenek saya, kalau bahasa Melayunya Nenek, iya betul, nenek. Nenek saya dia seorang mu'alaf, dia Dari seorang Itali. Itali, ya, masuk Islam. Alhamdulillah. And where we are from Pakistan is Peshawar. People are very light skinned there. Jadi kita dari Pakistan, Peshawar itu kulit orangnya memang agak cerah. Agak cerah kayak gini. So back to what we do. So me and Shafiq have been doing this dawah work for a very long time. Jadi kembali kepada cerita dakwahnya, saya dan teman saya Syafiq, saya udah berdakwah, masanya kenalan udah lama. It's an organization called AIRA, which is based in the UK. Jadi kita ada punya ikut organisasi yang bertapak di UK, United Kingdom, yaitu namanya AIRA. Jadi basic tempatnya tuh di London. Ya, di London, base-nya di London. AIRA Namanya AIRA. Ya, Islamic Education Research Academy. Iya. Itu And namanya. what we do is we go to remote places in the world and share the message of Islam. Jadi apa aktivitas kita? Kita akan pergi ke tempat-tempat yang remote untuk menyampaikan message Islam. It's taken us 10 years to get to this point. Ia telah mengambil masa tidak kurang daripada 10 tahun untuk sampai ke tahap ini. And we get 4,000 to 5,000 shahadas every month. Dan kita telah mendapat sekitar 4 hingga 5,000 syahadah setiap bulan. Di mana saja? Di seluruh dunia yang bersama
organisasi kita. Wow. So over 100 shahadas every 24 hours. Jadi sekitar 100 syahadah setiap 24 jam. Allah. 100 orang yang bersahadat gitu. Setiap jam. Setiap jam. Setiap 24 jam. Oh, setiap setiap 24 hari. jam Jam. sehari gitu. Sekitar gitu. Every 24 hours. Yes. Iya. 100% Yes. saying shahada. Yes. Allah. Because dawah is happening in Canada, Karena dakwah itu berlangsung di Kanada, Malawi, Malawi, USA, you same countries, Yeah. USA, Fiji, New Zealand, Yeah. Mexico, Peru, South America, North America, Germany, UK, Austria, South Africa, all over the world. Ya, So seluruh dunia. when dawah happens everywhere, the shahadas add up. Jadi apabila semua tempat-tempat ini, negara-negara ini, apabila dicampurkan semuanya, itu nomornya yang kita dapat. Ini semuanya dikelola oleh AIRA. And whenever someone hears about shahadas, Jadi ketika mana orang mendengar syahadah, tentang syahadah, the first question they ask is, what about the new Muslims? jadi soalan yang pertama ialah, bagaimana dengan mu'alaf, saudara baru? What did you do with them? Ya, apa yang berlaku selepas itu? Yeah. Iya. We have a 80 to 90% follow-up rate. Kita mempunyai rate 80 hingga 90% follow up. And it's taken us 10 years to get to this point. Jadi ia mengambil masa 10 tahun untuk sampai capai tahap ini. We will spend from 1 week to 3 months, depending on what's needed. Nah, kita akan bergantung dari 1 minggu, 1 pekan hingga Sampai ke 3 bulan, Mm-mm. bergantung kepada keperluan saudara baru itu, mu'alaf itu, dan kita akan support mereka. The new Muslim team will go to the village and live there. Jadi tim-tim saudara baru, tim-tim mu'alaf ini akan langsung ke kampung-kampung, ke tempat itu, langsung hidup di situ bersama mereka. They will teach them the Fatiha Akan completely in diajarkan Arabic, Fatihah, akan diajarkannya Fatihah sepenuhnya dalam bahasa Arab, Al-Fatihah. the full salah. Sepenuhnya solat, cara-cara tata cara solat, They will teach them how to do wudu, how to do janazah, all the basics of Islam. bagaimana untuk berwudu, bagaimana mengendalikan jenazah, semua asas-asas Islam diajarkan dalam tempo itu. Then me or Adnan Rashid or the team Jadi mungkin saya sama Adran Rashid sama bersama tim will visit the village akan melawat lagi, menziarahan lagi kampung Randomly. itu secara random, secara Secara acak. rawak aja. Secara And then- acak. Secara acak. and then we will gitu. see a list of 80 new Muslims. Kita akan tengok senarai mungkin 80 mu'alaf. And we'll say number 36. Jadi kita akan lihat 80 mu'alaf, nomor 36. Elizabeth, please stand up. 36 Elizabeth. Sila berdiri. Fatiha, please. Sila bacakan Fatihah. And she will recite, other will recite, and many of them will recite Dan Fatiha. jadi dia akan mulai bacakan Fatihah dan yang lain pun mula sama-sama turut membaca Al-Fatihah. If they can't recite the Fatiha, Jadi jika mereka gagal tidak bisa membaca Al-Fatihah itu, we will turn and look towards the new Muslim officer. jadi kita akan terus pandang orang yang ditugaskan untuk menjaga saudara baru itu, mu'alaf itu. Itu dalam waktu sampai 3 bulan. Iya. In 3 months. So that's within the 3 months of Yes, yes. Then we will hold him to account if he hasn't told them properly. Jadi tim ini akan dipertanggungjawabkan untuk apa jua perkembangan mu'alaf itu. Because this is a duty upon us. Karena ini tanggung jawab kita. This is what the Prophet ﷺ and the Sahaba did. Ini apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat itu yang telah lakui. I will tell you guys something amazing now. Saya akan kongsikan satu perkara yang menakjubkan sekarang. When I go for Umrah in Saudi, Ketika mana saya pergi untuk umrah di Saudi Arabia, the Indonesians are everywhere, mashallah. warga Indonesia di mana-mana Ada di mana aja. Ada di mana aja. Yeah. And they are there because they know about the reward. Jadi mereka di situ karena mereka tahu ganjarannya. They know in Makkah, one salah is 100,000. Dia tahu di Mekah itu satu solatnya digandakan 100.000 kali. The Sahaba were from Makkah. Para sahabat datang dari Mekah. Why are they buried in Aqsa, Kenapa mereka dimakamkan, dikuburkan di Aqsa, in the edges of Europe, di penghujung-penghujung Eropa, Ujung Eropa. in China, di China, in Africa? Afrika. Yeah. So why would they leave if one salah is 100,000? Kenapa mereka meninggalkan tanah Mekah kalau satu saja solat di situ 100.000 digandakan pahalanya? Because going out and giving dawah has greater reward. Karena keluar untuk berdakwah itu ganjarannya melebihi itu. Just think about that. Jadi sila Pikirkan. pikirkan perkara itu.
The man in Surah Yasin who runs and says, follow the messengers. Seperti mana yang kisah seorang laki-laki dalam surah Yasin kan. Ada satu orang laki datang katakan di kota, Ya, dan ikuti nabi ini, ikuti pesuruh ini. And then Allah says they Utusan. killed him. Dan Allah katakan, beritahu kita, mereka telah membunuh orang ini, laki-laki ini tadi. And then he was found in paradise. Dan laki-laki yang dibunuh tadi dijumpai, ditemui di surga. And he says, Allah, send me back so I can tell my people. Dan laki-laki ini berkata kepada Allah, kembalikan aku supaya aku boleh sampaikan dakwah ini. We don't know his name. Kita tidak tahu namanya siapa. We don't know what country he was from. Kita tidak tahu negara apa dia datang dari We know mana. nothing about him. Kita tidak tahu apa-apa pun tentang dia. But Allah honored him Tapi Allah telah memuliakan dia. only for supporting the prophets. Hanya kerana dia telah Mendukung. mendukung perjuangan utusan Nabi. Utusan What about the reward now Bagaimana dengan ganjaran sekarang? when there are no more prophets? Bila mana tidak lagi ada Keuntungan. nabinya, And we nabinya nggak ada Nabi. lagi. And we do the job of the Dan prophets. kita mendukung perjuangan tugas-tugas Nabi ini. So think about the reward. Jadi pikirkan ganjarannya. So this is what IRA does around the world. Nah, jadi secara ringkasnya ini apa yang organisasi kita AIRA buat di seluruh dunia. And now I'll tell you what we did in your country. Jadi sekarang saya akan kongsikan apa yang saya telah lakukan di negara Anda, Indonesia. We are still feeling the effects in our body. Kita masih lagi merasakan efeknya pada tubuh-tubuh badan kita. My brothers and my team is shaking their heads behind the Jadi camera. saudara-saudara kita, akhi kita juga masih lagi tengok menggeleng-gelengkan kepalanya di belakang itu. So we started with the early morning flight from Jakarta to Makassar. Jadi kita mula dengan penerbangan awal pagi daripada Jakarta Tadi ke pagi ya? Makassar. Makassar. Then in Makassar, we missed our flight. Dan setibanya di Makassar kita hangus penerbangannya tertinggal. We miss our flight. Yes. So we said, Qadar Allah, it happens. Jadi qadar Allah, kita katakan qadar Allah, ini takdir daripada Tuhan, maka ya udah kita So lanjutin. we saw the most amazing masjid, Jadi kita ketemu masjid yang sangat menakjubkan. the masjid of 99 domes. Masjid 99 kubah Ya. di situ. Under every dome is the name of Allah. Dan setiap dom itu adanya tertera namanya Allah. Nama So Allah. we met some of the brothers there. Jadi kita juga ketemu ikhwah-ikhwah di sana. And the next day, we rebooked our flight and we flew again. Dan hari seterusnya kita booking lagi flightnya, pesawatnya, dan kita terbang ke sana. And we landed in Ternate. Jadi kita mendarat di Ternate. Ternate. And then we stayed the night in Ternate. Jadi kita bermalam di Ternate satu malam. And we woke up at 5 a.m. the next day. Dan kita bangun seawal jam 5 pagi hari keesokannya. And then we had to take a 1-hour speedboat, Dan kita harus mengambil 1 jam speedboat, perjalanan speedboat. 2 hours of a bumpy car ride, 2 jam jalan yang berbatu-batu. Ya. and then the craziest 2-hour trek. Dan 2 jam trekking dengan penuh. Jalan ekstrim. Ya, jalan yang penuh ekstrimnya. On rocks, Di atas batu-batuan. Ya. through the river. Melewati sungai-sungai. Sungai-sungai. No other option than to walk through the river. Tidak ada pilihan lain melainkan kecuali melewati sungai-sungai itu. Menerobos hutan. Menerobos hutan. But there was a certain sweetness in the hardship. Tapi kita merasakan ada kemanisan yang istimewa dalam perjalanan itu. Because one da'i said something to me in Africa once. Karena saya teringat ada seorang pendakwah pernah berkata kepada saya di Afrika satu ketika dahulu, We all have families in this room. kita semua mempunyai keluarga di sini. And sometimes we have to sacrifice the family and do dawah. Dan kadang-kadang kita harus mengorbankan masa bersama keluarga kita untuk berdakwah. So me and the brothers were discussing the pain of leaving the children. Jadi kita tengah berbicara tentang betapa peritnya meninggalkan ahli keluarga, anak-anak ketika kita bepergian. And he said one statement to me. Dan dia bilang sama saya satu kenyataan yang saya tidak bisa dilupakan. He said, don't you think Allah is seeing all of this? Tidakkah kamu pikir bahwa Allah sedang melihat semua ini? The sacrifices you make? Pengorbanan yang kamu telah buat. So thinking about this, we continued our journey. Jadi dengan kata-kata ini, kita meneruskan perjalanan kita. And there was only one question I asked 100 times. Ya, hanya satu soalan saja yang saya berkali-kali tanya. How much longer? Masih
berulang-ulang Berapa ketika lama? menjadi berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Saya teringat ya Isa ketika perjalanan kita melewati satu sungai. Berapa lama lagi sih? How much Berapa lagi? So we finally arrived at the tribe. Jadi akhirnya kita sampai ke tempat suku tersebut. Before we got to them, the water was waist high. Sebelum kita sampai ke suku tersebut, air di sungai yang kita lewatinya takat ini di pinggang Seperut. ini kan separuh. Then we climbed up the hill and went to them. Jadi kita harus manjat ya, Ya, manjat. memanjat bukit itu dan ketemu mereka. And their houses had leaves as their roofs. Dan rumah-rumah merekanya menggunakan daun-daunan Dedaunan. untuk sebagai bumbung, sebagai atap. And it reminded me of the hadith that Prophet ﷺ said that Islam went into every home, whether it's made from leaves or mud or these things. Jadi mengingatkan saya tentang hadis Rasulullah bahwasanya Islam ini akan masuk ke setiap rumah walaupun bumbung atapnya dibuat daripada daun-daunan ataupun Dindingnya. daripada mud itu lumpur. lumpur-lumpur. Dindingnya Ya, dinding. And we were very thirsty. Dan kami berasa sangat dahaga ketika itu. Ya. And we saw this guy climbing up the coconut tree. Nah, kita melihat itu satu orang laki-laki itu memanjat Pohon kelapa. pohon kelapa. Tuck, 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 tuck. He got down the coconut. Tak-tak-taknya nih dipotongnya kelapa itu tinggi banget sih. And It we was very drank. high ya. Yeah, yeah, It was yeah. very high. And we drank it, and it was the most delicious coconut Dan water. kami minum, lantas kami minum, itulah minuman yang terenak sekali dalam kehidupan hidup. My friend Zaid said, "Why is this fizzy?" Jadi teman saya Zaid dikatakan kenapa ini agak kayak soda itu fizi. So that was amazing, alhamdulillah. Jadi itu antara pengalaman yang sangat menakjubkan. Then we gave dawah to the people, Terus kita berdakwah kepada suku tuh, bang. and 4 people took their shahada. Dan kira 4 orang bersyahadat. Alhamdulillah. Satu part. One of the women, she almost started crying. Ya, salah seorang itu wanita, dia hampir menangis. And she says that for me and my children, can you make a place to pray? Dan dia katakan, untuk saya dan anak-anak saya, bisakah kalian binakan tempat untuk kami bersolat? My dad said to me, let's build this masjid ourselves. Jadi terus datang, kita kata, mari kita bina masjid ini. Kita sendiri yang bina He says, masjid we ini. need to personally fund this Kita harus sendiri, daripada kocek sendiri, membina masjid because ini of sekarang. masjid in the middle of the forest. Karena ini sebuah masjid di Di tengah-tengah hutan. tengah-tengah hutan. And we might see this as something very small. Ini mungkin kita lihat seperti perkara yang sangat kecil, membina masjid di dalam That hutan. woman will have many children. Mungkin wanita tadi akan mempunyai banyak anak-anak. Those children will be Muslim and will have Muslim children. Dan anak-anak itu bakal menjadi muslim dan akan mempunyai lagi Anak-anak anak-anak muslim. muslim yang lain. And after a few generations, After generasi Beberapa generasi, they will say, mereka akan katakan, were we really non-Muslims once? betul benarkah kita sebelum ini non muslim? And this is how Islam grows. Inilah caranya gimana Islam, itu tumbuh. berkembang. Ya, berkembang. Bakar. Pakistan, Malaysia, Indonesia, this is how Islam came. Pakistan, Malaysia, Indonesia, itulah caranya Yes, Islam itu datang. Inshallah. Now we are 500 million Muslims. Kini kita sudah separuh bilion muslim. It started with the Sahaba coming and giving Yang dawah. mulanya daripada sahabat yang datang berdakwah. Seeing Hindus and Buddhists in India. Yang tengok Hindu dan Buddhis di India. Contoh. And so if you have the right intention, Jadi kalau kalian punya niat yang betul, yang benar, Allah will make it grow. Allah akan kembangkannya. Never, Allah. never think in a village there's only a few people and the dawah wasn't successful. Jangan sekali-kali berpikir ada sebuah kota, sebuah kampung itu mempunyai beberapa orang aja. Because when Ibrahim AS built the Kaaba, Karena ketika Ibrahim alaihissalam membina Membangun Ka'bah, he wondered, why will people come here in the middle of the nah dia desert? berpikir siapa yang mau akan datang di tempat ini di tengah-tengah kota, di tengah-tengah padang Gurun, pasir, ya. ya gurun. Allah said, you make the call, Allah katakan kamu panggil aja, I will bring the people. saya akan bawakan manusianya. So you make the effort Kamu berusaha and leave the rest to Allah. dan serahkan yang semuanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. And sometimes you might see the poor people accepting Islam. Jadi kadang-kadang kita melihat orang yang miskin yang menerima Islam And we see this in the Quran. dan kita bisa tengok perkara ini dalam Quran. They told Nuh alayhi salam, Mereka mengatakan kepada Nuh alaihissalam, nobody follows you tiada siapa yang mengikuti dia Ya. except the poor people kecuali orang miskin aja. or the who don't think much. Tapi jangan Who don't think much yang mereka ini orang miskin aja yang tidak berpikiran jauh Ya, ya. and they believe anything. dan mereka hanya percaya aja apa aja. Even with Isa alayhi salam, Sama juga kesnya dengan Isa alaihissalam.
He would have the poor and the weak among him. Dia akan ada punyai pengikut-pengikut yang lemah, pengikut-pengikut yang miskin yang bersamanya. But this is how Allah carries out His plan. Tapi beginilah caranya Allah membawa perancangannya, mengatur perancangannya. In Islam, we don't discriminate against anyone. Dalam Islam kita tidak membeda-bedakan sesiapapun. Rich, poor, we don't care. Yang kaya, yang miskin kita tidak pedulikan itu. This is the truth, you accept it. Ini adalah kebenaran maka kita menerimanya. So this was the summary of our Indonesian Ini mission. kayak summary perjalanan kita di Indonesia yang baru berlaku jadi 2 hari yang lalu. Barakallah. Sedikit ya. Barakallah. Ya. Jadi kita telah datang ke sini hari ini. Baru kemarin ini. Baru kemarin. Ustaz, saya kok mendengar ceritanya kayak beda, rasanya tuh beda gitu. Ya. Mungkin pengalamannya dialami oleh para pendakwah, pendai, orang-orang Indonesia juga. Tapi mendengar cerita Brother Ihsan ini kok rasanya beda. Ya. Kenapa, Ustaz? He said that he heard the story. Although it's probably these are the things that has been felt by the du'at here in Indonesia. But as I listen to your story, I feel something different. SubhanAllah. Ya. Ya. Kenapa, Ustaz? Yeah, why? Why, Ustaz? Sebagai orang yang lahir di Indonesia, bukan dalam keadaan Islam, ada saudara dari bukan negara Indonesia, Muslimin, datang untuk berdakwah di Indonesia. Itu jelas berbeda. Kisah yang diceritakan oleh Brother Isa kepada kita semua di sini, itu bagaikan coklat gitu, kayak kalau kita lagi kehausan gitu ya, terus wah, coklat, ice cream, manis gitu. Jika kita ada di Indonesia, Ustadz, ya, itu kampak gitu. Iya. X. Every single day. Contoh Aristo dan saya. Dan begitu banyak para mu'alaf yang di Indonesia we didn't spread the news or dakwah about rahmatan lil alamin. But people came to ask and judge us every single day about rahmatan lil alamin. That is different. But inside that access, we found more than a chocolate. All sugar, all sweetness inside that. Every single pain that we carry every single day. Di Indonesia berbeda. Kita di sini fight every single day kita fight. Bukan untuk menyebarkan, mendakwahkan rahmatan lil alamin, brother. Mungkin nanti bisa diterjemahkan. Di Indonesia, mu'alaf seperti saya dan Aristo dan begitu banyak mu'alaf di Indonesia, bukan mendakwahkan Tuan Guru. Tapi kita dimintakan pertanggungjawaban every single day. Dengan cara yang keras. Dengan hujatan, dengan fitnahan, dengan makian. Coba tolong diterjemahkan dulu, jangan sampai terlalu panjang. Kita they say like in Indonesia it's different because every day we as like new Muslim, like for like myself referring to, and then Ari Astro, every day we are faced with curses. People are coming to you, people ask you to be responsible instead of we don't do da'wah rahmatan lil alamin, but people are coming to us and ask us to be responsible with so many things. People curse us. People give us so many tribulations. Ya. Yes, sir? Ini yang membuat kita berbeda. These are the things probably what make us like different, feel different when we listen to the story. Rasa manis itu jadi berbeda. Jadi the taste of sweetness is different. Bagi kami,
mu'alaf di Indonesia ini, rasa manis itu engkau akan dapatkan kalau kau sudah rasa darah. For us as new Muslim here in Indonesia, that taste of the sweetness can only be taste. I mean, the sweetness can only be taste with blood, Pain. with pain. The more pain, the more reward. Oh. Ya, Insya lebih Allah. banyak kesakitan itu lebih Insya Allah. banyak ganjarannya. Oleh sebab itu, brother, Ya. setiap kali ada tamu dari luar negara Indonesia yang datang Therefore, untuk menyebarkan every dakwah, time there is like a guest coming to Indonesia from all the way outside, come to this country to give da'wah, kami merasa bersyukur. we felt so grateful. Why? Why? Because they took our pain one day. Kenapa ya? Karena bila mereka yang daripada luar negara datang ke sini untuk berdakwah, mereka mengambil kesakitan kita selama 1 hari. Iya, iya. Karena kita hari-hari merasakan kesakitan itu ya. Demikian Ustaz. Me and Zaid listening to the brothers' stories, we were just shocked. So kami juga tadi mendengar kisah Ustadz, jadi kami juga terkejut. These stories are from the time of the Sahaba. Ini adalah kisah-kisah yang kita bisa dengari dalam kisah-kisah sahabat. Throwing, waste on people, Allah dituangkan tahi, beating up your Kotoran. relative. di kotoran, dipukul. So imagine the reward you must have. Bayangkan ganjarannya itu. Inshallah. Allah. Dan kami tidak pernah pikirkan ganjarannya. Cocok. Ya, we never thought of rewards or anything. We have never thought of the rewards. We never even a glance pass in our mind about the reward. Never. All the mu'alaf here in Indonesia only think about one thing. We show them. We didn't care. Not even a glance in our mind that we are thinking about reward. We only want to answer them about what? About one thing. The love of our Creator Allah and the love of our Prophet Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung tidak pernah para mu'alaf di Indonesia ini langsung tidak pernah terlintas di hatinya untuk pemikiran pasal ganjaran. Tapi hanya satu perkara yang sentiasa dipikirkan, yaitu cinta Tuhan dan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's all. Itu aja. It's amazing. Brother Syafiq, Ya. kalau pengalaman pahit ketika dakwah di London sendiri ada nggak? Atau di Eropa? So, what about experience of da'wah? Is there a bitter experience that you face in da'wah in London itself, where you come from? Yeah. So Islam is growing in the UK. Jadi Islam itu berkembang pesat di UK. Many people accept Islam, Ramai yang memeluk agama Islam, especially in London and these areas. terutamanya di London dan You will kawasan find sekitarnya. reverts everywhere. Almost Kamu- every masjid you go into. Hampir setiap masjid kalian akan bertemu orang-orang bule yang masuk Islam. But giving dawah generally, when you compare it, Jadi apabila kita memberi berdakwah, apabila dibandingkan secara umumnya, is harder in Western countries lebih sulit daripada negara-negara Eropa than in less developed countries. berbanding dengan negara-negara yang sedang membangun. Because people get distracted with money. Karena manusia itu distraksi Ya. dengan Jobs. uang, dengan kerja, dengan kereta, dengan mobil. So when you approach them, Jadi bila mereka didekati, you say, I don't have time for this. gue tidak punya masa untuk Nggak ada waktu. nggak ada waktu. I'm too deep into the dunya. Dan saya terlalu dalam berkecimpung dalam dunia. Dunia. And Allah tells us how people get distracted. Jadi memang itu je ramai manusia yang. But sometimes in a village, Jadi kadang-kadang di dalam kampung-kampung, when the person is growing their own food, di tempat di mana manusia sedang orang-orang di situ hanya bercucuk tanam makanannya yang they sendiri. have hardship in their life, Mereka mempunyai kesulitan dalam kehidupan. they have free time to listen to you. Mereka mempunyai waktu untuk mendengar. You reach their fitrah much easily. Jadi orang-orang yang seperti ini lebih mudah didekati fitrahnya. But back to England. Tapi kembali kepada England, kembali Alhamdulillah, kepada still many people accept Islam. Alhamdulillah masih ramai yang memeluk agama Islam. Yeah. There's a story I'd like to share. Ada satu kisah yang saya mau kongsikan. There's a dawah table that we have in London.
Jadi ada meja, ini meja ya? Ya, meja. Di meja dakwah, kita panggil dakwah table kan di London, itu kayak gitu. So the brother was standing there giving dawah, giving out leaflets. Jadi ada seorang ikhwah kita yang memberi dakwah, yang memberi leaflet, Brosur. brosur dan sebagainya. A woman came to him Ada satu cewek, satu wanita datang, and she spat in his face. dia diludahi mukanya saudara kita tadi, akhi. He took out a tissue Jadi ikhwah itu keluarkan tisu, ya, keluarkan tisu and he said, there's a bit on your chin. dan dikatakan kepada wanita tersebut ada air liur ya, yang di dagu, sila sapu. Jadi She took the tissue and just walked away. wanita tersebut ambil tisu daripada ikhwah itu, terus berlalu pergi. She came back later, Jadi dia datang lagi, kemudian having researched into Islam. research. Allah. Yeah, having looked into Islam. Ya, jadi dia lantas ingin memahami agama Islam. She took her shahada. Dia Allah. bersyahadat wanita tadi, And the brother she spat at dan ikhwah yang tadi awalnya diludahi, is now her husband. sekarang ini udah menjadi suami. Allahu Akbar. So these things happen. Jadi perkara seperti ini berlaku. Akhlaq is amazing. Akhlak itu menakjubkan. Allah. This is what the Prophet ﷺ came to do in this world. Inilah apa yang Rasulullah SAW datang ke dunia Nah, ini untuk sahih. lakukan, To perfect good character. untuk melengkapi, menyempurnakan akhlak. And yeah, this is dawah in London, Europe. We have dawah tables and we give out leaflets, and that's how we give out dawah. Jadi di mostly. London kebanyakannya kita ada meja dakwah itu dan kita berdakwah langsung gitu. In high streets, we call them high streets. Kita panggil high street, yaitu jalan-jalan Di yang jalan-jalan, sibuk. ya. Nah, Jalan sibuk. High street is where there's many shops Jadi high street ini tempat yang dimana banyak-banyak toko. Ada banyak toko di jalan itu. and many people walk. Dan banyaklah Lalu lalang. lalang. So yeah, this is the dawah in Europe. Jadi itu dakwah di Eropa. Brother Syafiq sendiri bergabung dengan IRA itu Saya sejak kapan? kisah saya beda sedikit. Namanya saya Syafiq Apandi. Langsung bicara bahasa Melayu. So translate. Saya bersama Aira mulanya sejak tahun 2020. Saya di scout sama Aira gitu. Jadi tapi sebelumnya cara saya 10 tahun yang lalu dari sejak zaman universitas lagi udah mulai minat sama dakwah itu. Jadi apa juga dulu di Malaysia ni kan negara mayoritasnya muslim. Sama kayak. Jadi mayoritas muslim itu pemikirannya dakwah itu maksudnya berdakwah sama-sama muslim. Maksudnya contohnya berdakwah yang mana masih belum menutup aurat dengan sempurna, didakwahkan yang mana masih belum bersolat jemaah, bersolat 5 waktu, diajaknya sama-sama muslim karena semuanya muslim. Jadi tidak terlintas hanya non-muslim itu hanya kita lihat di dalam televisi, mungkin dalam kisah-kisah Amerika, movie-movie apa itu yang, dan dalam Al-Quran aja itu kafirnya gini, tapi belum betul-betul berinteraksi secara langsung. Jadi dari situ saya sendiri mengalami satu fase meragui apa itu tujuan hidup. Jadi itu mulai dari awal, mungkin umurnya sekitar 15 tahun gitu. Karena kenapa sholat itu hanya semuanya beragama ketika ada kematian, semuanya datang ke rumah, ada baca Yasin, baca Quran, rutinitas semata. Ya, jadi rutin semata. Jadi sholatnya walaupun kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, Tabarakallah, takbiratul ihram, kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawat. Tapi kita membaca semua baca-baca ini, saya sebagai seorang muslim yang berumur 15 tahun dalam keluarga semuanya muslim, tapi saya tahu secara 100% kebanyakan orang yang membaca ini tidak tahu maknanya. Hanya diulang-ulang aja, sentimen aja. Mungkin ini identitas kaum saya, kaum Melayu gimana. Jadi datang timbul satu penasaran, apa sebenarnya yang aku bacakan ini agamanya benar atau apa. Jadi datang dari situ dipendekkan cerita. Alhamdulillah dari situ saya coba memahami agama Islam yang sebenar. Jadi apa juga majlis-majlis ilmu yang ada saya coba kecapi. Saya mula pergi ke perpustakaan sekolah masa itu. Semuanya yang bacaan-bacaan dalam bahasa Arab tu saya langsung hafalkan terjemahan bahasa Melayunya. Side by side. Jadi semua buku-buku mengenai agama yang terkait dengan agama di dalam
perpustakaan, dalam library itu, maktabah itu langsung dihabisin. Jadi itu antara permulaan, dipendekkan cerita, bila masuk dalam universitas itu masa itu baru pertama kali ketemu orang yang bukan Islam. Jadi saya di Malaysia itu banyak terlibat dakwah non-Muslim di masjid. Di sana kita ada program Masjid Tour Guide Program, di mana menerusi NGO yang namanya Islamic Outreach Abim Center, dia membuka masjid untuk non-Muslim masuk. Jadi kalau biasa siapa-siapa yang pernah ke Kuala Lumpur, ke Putrajaya, jadi kan masjid-masjid besar itu hampir ribuan setiap hari yang datang ke masjid. Non-Muslim. Non-Muslim. Jadi contoh Masjid Putrajaya di tepi itu hampir sehari sebelum pandemik, secara average-nya 2.000 non-Muslim yang datang ke dalam masjid. Jauh lebih ramai non-Muslim yang datang ke masjid daripada Muslim. Muslimnya. Iya, gitu. Jadi saya bertugas untuk menyampaikan dakwah kepada non-Muslimin. Non-Muslim. Jadi setiap hari yang datangnya daripada seluruh dunia, maka saya harus berdakwah. Saya tidur di masjid selama setahun, 2 tahun ditidur di Dewan Salat Masjid aja. Ya. Jadi saya hari-hari harus belajar bahasa asing. Karena hari ini yang datang ingin mengetahui tentang Islam daripada China. Ya. Maka harus ngomong bahasa Cina. Jadi sekarang udah berapa tahun sekarang saya sudah bisa ngomong bahasa Cina. Ni hao. Mandarin. Ya, 大家好，我是夏飞，你要来自我们的清真寺 Masjid Putra，你要相信 Allah 是谁， Muhammad 是谁。So, itu udah bisa. Jadi, hari ini orang Cina datang. Jadi saya harus perkenalkan Islam dalam bahasa dia. Tapi saya tidak bisa bahasa Mandarin. Jadi malamnya harus pergi ke YouTube, pergi ke Google, harus menghafal. Belajar. Oke, jadi keesokan harinya, kalau ada orang China datang, saya sudah ada sedikit ilmu untuk disampaikan. Hari ini orang Jepang pula. Jadi hari-harinya dibertukar. Jadi harus dibelajar yang utama. Hai, watashi wa koko de volunteerをしています。よろしくお願いします。はい。全然大丈夫です。dakwahのために日本語勉強しました。So karena dakwah itu terpaksa berbagai. Jadi saya sadar juga saya seorang aja. Benar. Jadi satu orang tidak bisa menghabisi semua orang itu. Iya. Jadi saya Satu saja ya. Jadi mula kita satu orang tidak bisa. Kita harus ada jemaah. Nah. Kita juga harus melatih orang, kita harus membesarkan tim. Ya. Jadi kalau saya bisa aja sekarang ini, saya berada di Indonesia, di sekitar dalam tempat radio ini, stasiun radio ini, 1 jam saja saya sudah melepaskan peluang saya untuk berdakwah sekitar 200 orang di masjid itu sekarang. Iya. Itu baru satu masjid. Kita ada 12 masjid di seluruh Malaysia, dan setiap masjid itu membutuhkan dai-dai yang akan berinteraksi dan menyampaikan Islam. Insya Allah. Jadi mungkin dengan interaksi dengan sahabat-sahabat di sini, dengan penonton dan ikhwat-akhwat yang mungkin bisa menjentik hati untuk sama-sama tutup menjadi volunteer dan tutup terlibat sama. Insya Allah. Bukan sekadar di Malaysia, tapi mungkin di Indonesia. Insya Karena Allah. masjid itu adalah tempat yang paling aman untuk menyampaikan dakwah. Betul. Kan masjid-masjid yang indah, Masjid Istiqlal, Masjid Sudirman Sunan Iya, Kubah. betul. Jadi itu setiap hari di luar itu ramai orang yang bergambar, berfoto, bercanda, Iya. berpacaran di situ. Itu semuanya mad'u. Yang kita lah dai-nya. Jadi itu juga kita tidak perlu ke sana. Ya. Mereka sudah datang. Amin. Tinggal lagi saja harus Amin. dilatih, harus diberikan maklumat-maklumat. Jadi lantas dakwah itu akan berkembang dengan pantas. Amin, insya Allah. Jadi itu sedikit kalau di Malaysia juga sekarang juga kalau ikhwat-akhwat yang datang ke Malaysia dijemput semuanya untuk melawat masjid-masjid di sana dan lihat bagaimana dakwah itu dilakukan di masjid, dan itu 200 warga negara seluruh dunia kali pertamanya masuk ke dalam masjid dan berinteraksi dengan Muslim adalah di masjid-masjid kita. Dan akhirnya ketemu dengan Ira. Dan akhirnya juga ketika itu mereka datang, karena itu yang aktivitas saya di masjid itu semata-mata volunteer. Ya. Saya tidak mempunyai pendapatan, tidak digajikan, tidak apa. Jadi umurnya makin meningkat. Jadi apabila kita terlibat dengan dakwah, bila mau berpikir tentang berkeluarga, saya sebenarnya belajar dalam bidang bioteknologi.
Jadi bioteknologi saya buat itu apa genetik main itu. Jadinya terus berpikir oke, gimana mau kelangsungan hidup pada masa sama ingin berdakwah. Jadi saya juga dalam tempo itu tadi juga saya alhamdulillah telah mengikuti banyak siri-siri latihan dakwah oleh pendakwa-pendakwa terkenal dunia. Jadi ilmunya saya memang dilatih menghabiskan hampir 6-7 tahun memang khusus untuk berdakwah. Jadi bila teman-teman dai saya, sama Brother Fadli Burhan, dia kenal saya. Ya. Dia kenal saya, kita sama-sama ke India untuk belajar sama guru di sana. Jadi dia katakan, karena saya bilang sama dia, jadi saya sekarang rencananya mau menjadi, saya mau bekerja di sebuah perusahaan. Jadi dengan uang ini, hari Minggu, hari Sabtu sama hari Ahad, saya akan berdakwah. Allah. Jadi 5 hari bekerja dan 2 hari berdakwah. Dan tempat ini juga banyak non-Muslim. Jadi kalau saya bekerja di sini, saya bisa berdakwah kepada teman-teman sekerja gitu. Jadi dia kata dia udah bergabung bersama Aira ketika itu. Jadi ya Syafiq, saya tidak mau, jangan membazir hidup kamu. Kamu telah dilatih untuk berdakwah. Jadi saya tidak akan membiarkan kamu untuk bekerja itu perusahaan apa itu. Jadi dia maukan saya untuk berdakwah sepenuh masa. Jadi di situ itu Aira, antara kelebihan Aira ialah dia mencari orang-orang yang benar-benar ingin mendakwah dan dibantuin dan disokongnya menerusi financial. Jadi alhamdulillah sejak 2020 sehinggalah tahun lalu bulan Julai saya bekerja sebagai pendakwah sepenuh masa di bawah dokongan Aira. Jadi sejak pada itu saya juga sudah mula membina tim sendiri, alhamdulillah. Dan dari semasa ke semasa kalau ada misi-misi yang butuh pertolongan saya, Aira akan bisa aja panggil. Jadi kali ini kerana bahasa Melayu, bahasa Inggris, jadi datang ke sini untuk menjadi translator, merangkap pendakwah juga. Pendakwah juga luar biasa. Jadi itu sedikit sebanyak kisah sebagaimana seorang muda yang ingin juga sama juga semangatnya, walaupun saya bukan lahir sebagai non Muslim, semuanya lahir dari keluarga Muslim. Kita keluarga Muslim, keluarga Melayu. Mungkin kebanyakan ikhwah-akhwat boleh memahami. Kita bila kita lahir dalam keluarga Muslim, kita tidak tahu betapa peritnya perasaan untuk tidak mengetahui kebenaran. Baik. Berada dalam kejahilan. Jadi saya juga malu kerana bila berinteraksi dengan mu'alaf-mu'alaf, selalu dikatakan, kenapa yang lahir Muslim tidak terlibat dengan dakwah sih? Jadi sekarang harap-harapnya dengan saya memeringankan beban tanggungjawab itu, membawa, kerana ini fardu. Sama ada fardu kifayah atau fardu ain, pokoknya fardu itu di depan, tetap fardu. Baik, Brother Syafiq. Ikhwan akhwat, Anda sedang menyimak bincang inspiratif bersama Ustadz Kainama yang kedatangan tamu dari London dan juga Malaysia. Ada Brother Isa dan juga Brother Syafiq. Kita akan kembali di sesi kedua dengan tamu yang lainnya. Tetaplah bersama kami. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, terima kasih masih bersama kami di bincang inspiratif edisi para pejuang dakwah yang sebenarnya. Kalau Rasil ini kita kan tab ini ada tulisannya seragam kita GPD. Dakwah kita mah nggak ada apa-apanya kayak. Dibanding cerita tamu-tamunya Ustadz Kainama itu. Waduh, kalau tadi ada Brother Isa yang usianya tuh sudah 31 tahun ya, dan juga Brother Syafiq yang usianya 17 tahun ya? Oh, 33. Kok seperti teenager ya? 33 tahun, dan sekarang ada tamu lainnya. Di sini ada Brother Zaid. Waalaikumsalam. Dan juga ada Brother Zaidan. Assalamualaikum. Nah, Brother Zaid ini from Philippines. Manila. Yes. Manila. And Brother Zaid from London. From Palestine. From Palestine. Living in the UK. Living in the UK. Manchester and London. Manchester. Okay. Brother Zaidan, how old are you? 25 years old. 26 in 5 days.
I think. Oh, 5 hari lagi baru 26 Oh, tahun. 5 hari lagi. Barakallah. Oke, jadi Ikhwan Akhwat, kita akan dapat cerita yang lain juga nih dari Brother Insya Allah. Zaid dan juga Brother Jaidan. Mereka tadi kan bergerak dari lembaga AIRA, Aira. Islamic Education Research and Research Academy. Research Academy, itu ya. Brother Zaidan, you can tell us your experience in AIRA with Brother Isa and Brother Syafiq. Sure. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. So, originally, I began to get involved with AIRA after Isa contacted me. Pada awalnya saya bergabung dengan Aira ketika Brother Isa menghubungi saya. And this was after he saw my videos that Allah subhanahu wa ta'ala allowed me to post online regarding Islam on just da'wah videos. Sebetulnya itu berawal dari ketika Brother Isa melihat video-video saya yang saya postkan untuk mendakwahkan Islam. So one day he just said, Zaid, Pada suatu hari dia berkata, Zaid, why don't you come on one of these da'wah missions with us? mengapa engkau tidak bergabung menjadi salah satu dari antara kami para pendakwah? We go all around the world, Kita akan pergi ke seluruh dunia as Isa explained in dan bertemu previously. Kainama. Oh no, not that. Okay, please repeat the last one. Okay. So he said we go all around the world, Dia mengatakan bahwa kita akan pergi ke tempat-tempat di seluruh dunia and just try and convey the message of Islam to people. dan mencoba untuk mengabarkan serta menyebarluaskan Islam, And this syiar. is something I always wanted to do, and Allah subhanahu wa ta'ala knew in my heart I always wanted to do this. Sebetulnya hal ini adalah hal yang ingin saya lakukan sejak lama dan sepertinya Allah mengetahui hal ini, apa yang ada di hatiku. So I pray that Allah subhanahu wa ta'ala has accepted this intention of mine and all of us to do this work with AIRA. Sepertinya Allah telah mendengarkan doaku dan menjawab doaku dan kita bisa bekerja bersama-sama sesuai dengan apa yang aku harapkan. And this is a lesson for everyone watching. Ini juga menjadi pelajaran bagi semua yang menyaksikan, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iya'alamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayra. If Allah subhanahu wa ta'ala sees goodness in your heart, sincerity in your heart, He will bring you goodness. He will bring you what you want. seperti sebagaimana yang tertulis di dalam ayat di dalam surat di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah memberikan segala sesuatu yang baik ke dalam hatimu, maka demikian pula ya apa yang engkau akan rasakan, Allah berikan kebaikan di dalam hatimu. So we should always try and keep our intentions pure and sincere for the sake of Allah when doing da'wah and anything else. Dan itulah kita sebaiknya menjaga apa yang menjadi kebaikan yang diberikan Allah kepada kita melalui dakwah. So that's how I got involved with AIRA. Dan itulah yang membuat saya bergabung dengan AIRA. And this is my second mission ever. Ini sebetulnya kali kedua saya ikut misi kedua. The first one, inshallah I will be doing more, inshallah. Sepertinya saya akan memberikan yang lebih daripada yang pertama. The first one was last July, I think, Perjalanan pertama akhir bulan Juli ya, in the Philippines. tahun lalu. In the Philippines, Oh, pergi ke Filipina. yeah. Oh. And this one was in Indonesia. Dan sekarang di Indonesia. Yes. Bagaimana cerita keluarganya, lalu pendidikannya, pengalaman di London, bisa cerita What sedikit? about the story or perhaps your background about your family, perhaps Sure. about your educational background, perhaps? So obviously my name is Zaid Al-Umar. That is my family name. I come from we are all from Palestine. My mother and my father are both from Palestine. My father, we are a family of 8. I have 3 brothers and 2 sisters, alhamdulillah. My father is a heart doctor, so a cardiologist. Oh, kardiologi. So any heart problem
My father, Insyaallah. my father will, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will allow him to help you. And he's very, very good at that. And I'm very proud of him for that. Jadi Brother Zaid ini datang dari keluarga yang cukup besar ya. 8 orang ya. Ya. Jadi ada 3 lagi saudara dan ditambah 2 saudara. Jadi 5 ya. 3 brother, 3 brother and 2 sisters. Yes. Jadi 5 sama Brother Zaid jadi 6. Ada papahnya dokter jantung. Wow. Dan insya Allah dokter jantung bisa membantu Anda jika Anda menghubungi Zaid dan keluarganya. Kayaknya bangga banget tadi sama Oh Bapak. iya, Zaid ini sangat bangga kepada papanya karena mereka orang Palestina dan ada di UK, di English, di Great Britain. Jadi orang Palestine yang ada di Inggris. So, my brother, my elder brother is a doctor. My other brother's a doctor. Oh, I'm doing medicine as well. I've nearly finished. Oh, oh, So I'll be a doctor soon, inshallah. Allah, Insyaallah. masya And Allah. my younger brother is also a doctor. dokter. Allah. Oh, Jadi ini satu keluarga dokter semua. dokter semua ya. Iya. And sorry, yes. So that's a bit about my family, and I'm from Palestine, as I said, and I have lived in the UK for my whole life. Oh, sudah sejak lahir memang Iya. ada di Inggris. Dan tapi dari keturunan keluarga Palestina, Palestina ya. hanya ada di Inggris. Lalu motivasi terbesar bergabung dengan Aira? What is your great motivation when you join IRA? So, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says in a hadith that if Allah subhanahu wa ta'ala allows you to guide someone to Islam, it is better for you than 100 red camels. So it's better than you Allahu than 100 supercars in today's day. Sebagaimana disampaikan Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis bahwa ketika ketika Anda menuntun satu orang mengucapkan syahadatain, maka itu lebih indah dan lebih baik daripada 100 unta merah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Barakallah. And not only that, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Who is better in speech than the one who calls towards Allah? There is no one better on the earth than the one who teaches people about Islam and tries to get them to enter Islam. No one's better than you. tidak ada orang yang sebaik daripada orang yang menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan cerita tentang Allah serta agama Islam. Tidak ada yang lebih baik dari satu orang itu. And also, Dan juga this giving da'wah is the path that the prophets walked. menyampaikan dakwah adalah path atau jalan kecil yang disampaikan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah. And they Tempat kita berjalan. were the most beloved people to Allah Dan subhanahu wa mereka adalah ta'ala. orang-orang yang paling dicintai Allah. Ya. So if you want to become beloved to the creator of the heavens and the earth, Dan apabila engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi ini, then you must walk the same footsteps dan that kau the harus prophets walked. berjalan di atas dakwah itu. And they lived simply to spread Islam to every single Dan kau person. hidup dalam menyampaikan Islam untuk orang lain. At the end of the day, Dan pada akhir hari, the ultimate goal and motivation dan semua pencapaian itu, is to see Allah subhanahu wa ta'ala's beautiful face in Jannah. Allah, engkau akan mendengar bahwa Allah menyampaikan sesuatunya bagimu. Surga itu. So, what more motivation do you need Apalagi yang Anda butuhkan? than to follow in the footsteps of the prophets? Mengikuti setiap jejak langkah dari Rasulullah. To be the most beloved person on earth to Allah subhanahu wa Menjadi ta'ala. orang yang sangat dicintai di bumi ini oleh penciptamu Allah Subhanahu wa taala. And inshallah to gain a higher level Dan in bahkan Jannah. untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi So lagi. you are closer to Allah subhanahu wa ta'ala's face. Sampai engkau menjadi lebih dekat kepada penciptamu Allah Subhanahu wa taala. With the prophets, Dan Rasulullah With Muhammad. Abu Bakr, with Abu Umar, with Bakar, Uthman, Umar. Ya Allah. and all the other people Dan semua of orang-orang the highest ranks. dengan pencapaian rangkaian yang lebih tinggi lagi. This dunya
di dalam dunia. There's levels to people. People are living different ways of life. Tingkatan manusia itu berbeda-beda. Some people live very, very good lives. Sebagian orang hidup dalam hidup yang lebih baik. Some people are barely have food to eat and are living on the Bahkan streets. sebagian lain untuk makan aja tidak ada. So just like that, Jannah is of different levels. Nah, demikian pula surga, ada tingkatan-tingkatannya. And Jannah is forever. Tapi jannah itu untuk selama-lamanya. So do you not want to be the highest quality of life Masa kita nggak forever? mau mendapatkan pencapaian yang tertinggi? Why would you be satisfied with the lowest Kenapa kamu level? harus puas dengan tempat yang biasa-biasa saja? And one of the best ways to get to the highest level Padahal ada cara terbaik untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. is to do da'wah Dengan melakukan dakwah. with, inshallah, a sincere heart. Insya Allah ada di dalam hati. And that's why I joined that era. Itu sebabnya saya bergabung dengan air. Sekarang Nice, brother. Even me, when I translate it, astonished, you see, like some kind like, wow. that is match. Saya tadi mau nangis ketika beliau sampaikan about the 100 red camels, you see, Ya. about the first person that Allah sent to me to have a conversation is the scholar from theological in West Jakarta. They came to me that day only to show to other people in Indonesia that every single word that I talk is wrong and lies and misleading to all the Christian who follow Kainama and saying Shahada. Kainama is only a liar. Ya. And I will prove it. She said, because she's a woman and she's just a fresh graduate from theological university. She came and she talked to me in 20 minutes. And when I said, no, can you repeat what you asked to me? What is it? Before you repeat it, do you realize that this time your Jesus is looking at you and want to ask you something? And she said, what? I don't believe you. Yeah. She just want to ask you, did you already do the salat as he did? And she cried. And she said, it's okay. Lead me to love your prophet. Now I want to say my shahada. And my ustad stand behind me. And he said to me, Kainama, you earn your 100 red camels. And I said, I never think of it. Not even a glance of it, no. What I need is, Allah love her as much as Allah loved me. That's why that reminds me that experience, brother, when you said 100 camels, 100 camels. Allah bless you, brother. Subhanallah. Sekarang gilirannya Brother Jainuddin ini ceritanya. Baik. Now is your turn, Brother Jainuddin. How about you? MashaAllah. Actually, I'm fond of listening because I'm not really a speaker or a stand or anything because being part of IERA, Saya bukanlah seseorang yang terbiasa berbicara. Saya hanya mendengar dan saya bergerak karena saya baru bergabung dengan ERA juga. Adalah seorang yang bergabung dengan ERA. Yeah. So being part of this organization is really a great privilege because we all know that like what our brother said, that being part of this great work, the job of the Prophet, is really a great privilege and honor. So even I'm not the one who's speaking, who's sharing Islam, but being part in the doing the camera work, the filming is really for me is a great achievement. Pada suatu saat saya merasakan bahwa
bergabung dengan Ayla, walaupun saya bukan seorang pembicara, tapi saya merasakan mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang besar. Walaupun saya hanya beberapa saat mengambil gambar sebagai kameramen atau apa, bukan sebagai pembicara utama, tapi saya merasakan bahwa saya mendapatkan penghargaan serta penghormatan yang tinggi, privilege dari Aira kepada saya, dan itulah gambaran dari cintanya Allah kepada saya. Brother Jedrin, you from Manila, Philippines. Yes. How can you join with Aira? Nah iya, Yeah, just like what I've said. I have been involved in Dawa at the back of the stage, like oh iya. yeah. Jadi so- saya jadi orang belakang layar lah, ya. Orang belakang layar saja, mereka berdakwah, saya di belakang layar. Tapi jangan terlalu lama di belakang. So I'm involved in one of the popular da'is in the Philippines, Ustad Ahmad Javier. Beliau ini terlibat dengan salah seorang pendakwah yang terkenal di Filipina. Yeah, he's one of the most popular in the Philippines, and he passed away. He passed away already. Dan sudah wafat beliau, sudah Rahimahullah. kembali ke hadirat Allah. Who's the name? Ustad Ahmad Javier. Ustaz Ahmad. Yeah, so Ustadz Ahmad, Javier. dahsyat. Yeah. Ya, orang besar itu. Amazing. Baru. You know him. Udah. Silakan Okay. lanjut. Okay, so I have been involved with him, and we have been doing Dawa works from other regions in the Philippines. So I have learned to use the equipments through him, and Berarti Akhi Jainuddin ini bergabung dengan dakwahnya Ustadz tadi, berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain di Filipina, dan juga berusaha untuk menguasai alat-alat di bidang misalnya kayak merekam atau apa begitu. so all active da'is are always connected in the Philippines. So Semua pendakwah itu berhubungan erat di yeah, Filipina. and when Aira comes and they're looking for du'ats that is active and can be part of Aira, so I'm one of the selected that tried to apply for Aira, and alhamdulillah they hired me Ya, to ketika in the Aira department. berusaha mencari beberapa orang untuk bergabung kepada Aira, maka Akhi Jainuddin ini apply lah seperti melamar lah apa. Dan alhamdulillah Akhi diterima begitu untuk bisa bergabung. Demikian Ustaz. Luar biasa. Jadi saya ingat gini, Ustaz. Saya ingat ucapan guru-guru di Rasil Oh iya. yang mengatakan Rasil berdakwah bukan hanya ustadznya, tapi kameramennya, cleaning service-nya, penyokong dananya, semua berdakwah dan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah. Allahu Akbar. Ustadz remember the words of one our elder teacher here, who told him that every single person in Rasil TV, not only Ustadz do the dakwah, but every single person who involved in this Rasil TV and radio are the person who give dakwah, the cameraman, the Cleaning service, cleaning service, even a person who stay in the parking area, security. yang every single person who cook to us, there is also a person who spread dakwah, barakallah, Supporting dakwah. supporting dakwah, and a person who in financially Yes. supporting dahsyat. How is in Aira about the supporting dakwah? No, I was going to say, sorry, just briefly, that as Ustaz said, da'wah isn't just what you may see on TV, going and speaking in public, giving lectures or Dakwah itu talks. bukan hanya seperti penampilan di televisi atau memberikan ceramah-ceramah atau apa gitu. Because Allah subhanahu wa ta'ala created everyone differently. Tetapi
Allah menciptakan orang tuh Nah. berbeda-beda. Berbeda-beda di dalam pola pendakwahnya itu tadi. We are all a big piece of a puzzle. Nah, Iya. itu setiap bagian di dalam puzzle itu ya, yang copot-copot gambar tuh ya. We all fit together Dan kita pas complete, masuk di situ fit to complete the To puzzle. complete. untuk memenuhi dan Saling melengkapi. melengkapi ya. But we're all different pieces. Tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Iya, iya. So some people are good at speaking in public. Ada orang yang bisa canggih ngomong di depan masyarakat. These are generally the people you see who on TV, and you Dan think biasanya engkau melihatnya di televisi atau Ya. di dalam acara-acara itu. some people, Allah subhanahu wa ta'ala hasn't made that easy for them. Tapi ada juga sepertinya Allah membuat hal itu tidak sedemikian mudah buat beberapa orang. But Allah may have given you the ability to film. This is Ya amazing. mungkin Allah memberikan kemampuan untuk membuat film Or atau to code an app that spreads untuk the deen of bikin Allah. ya kayak Aplikasi. aplikasi lah kayak begitu. Or to share a post about Islam. Atau menyebarkan atau membagikan hal-hal tentang Islam. So the point is, just because Pada poinnya, just because you may see someone doing da'wah in public, do not think that they are better than you. Iya, sebaiknya kalau melihat orang sedang berdakwah dimanapun Anda melihatnya, jangan berpikir bahwa mereka lebih baik dari kita. Your da'wah is extremely important, even if no one knows about it. Bahkan ketika orang lain tidak tahu tentang dakwahmu, dakwahmu itu penting buat semua orang. And this all starts with Dan itu semuanya bermula dari the mother and the father Bapak dan Ibu. teaching the children about Islam. Mengajarkan anak-anak tentang Islam. This is also the greatest form of da'wah. Itu adalah bentuk yang terindah dari dakwah. So everyone has a role, and you should focus on what you're good at to spread Islam. Engkau harus lebih fokus kepada satu hal dalam penyebaran dakwah tentang Islam. But you must do something. Tapi kamu harus melakukan sesuatu. Jangan diem aja. Jangan cuma duduk saja. Ambil Do peran. something. Hei, itu kamu. Do something. Ustaz, ambil Nam. peran, jangan diam. Ambil peran, jangan diam. Do something. And as long as you have sincerity in your heart, Sejauh apapun asal itu masih ada di hatimu, Allah will open up the paths. for Allah you. akan buka jalan. Allah akan buka jalan. So whatever you do, just do something, even if it is small, because on the day of judgment, you're going to thank yourself. Alhamdulillah, I did some da'wah. Yeah, there is for me personally ya. So I don't want to translate it. Apapun yang kau lakukan, ingatlah bahwa Allah akan memperhitungkannya nanti di surga. Subhanallah. Baik Ustaz, ini kita waktunya sudah habis ya. Our time is up. problem. Oke, Ikhwan Akhwat, kita sayang sekali dibatasi oleh waktu. Mungkin sebagai penutup singkat closing statement from Brother Zain to Ikhwan Akhwat, our listener and viewers Rasil TV, what will you say? So my final statement is, first of all, Jazakallah khair for the brothers for allowing me to speak on this amazing radio show and channel. And my simple message to you is, do something for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, whether it is big or small. If you believe that Islam is the truth and the best way to live your life, then surely you want every other person to also experience this and to live their lives like this. So make dua to Allah that He helps you spread Islam, and then just do something. And Brother Zainuddin? Yeah, what I can share is that we want to be successful in this life, but of course, we need also, the most important thing is we need also to be successful in the hereafter. So being involved in dawah really makes a difference for us, inshallah. Ya, dan sekarang closing statement dari Brother Isa and Brother Syafiq. I will to Brother Isa first. Dari. So there's two things I love in Indonesia. Ada dua perkara yang saya sukai tentang Indonesia. One is I love the Muslims here. Yang pertama, saya suka banget sama muslimin di sini. And you guys have taken such good care of us today.
Kalian udah menjaga dengan kami dengan baik sekali. And Ariesto and the brothers, the da'is in Ternate. Dan Ari Astro dan sama para dai yang kami temui di Ternate. Ternate. The second thing I love here Yang kedua, perkara yang saya sukai di sini, is nasi padang dari pagi sore. dan nasi padang dari pagi sore. Delicious. Sangat enak sekali. All jokes aside, Oke, ya udah bercanda. we have a big duty around the world Kita mempunyai tugas yang sangat besar di seluruh dunia to share this truth, this gem that we have. untuk berkongsi, menyebarkan permata yang kita ada ini. If you keep it to yourself, Jika Anda hanya simpan hanya untuk diri sendiri, these people will come to you on the day of judgment. mereka-mereka ini akan datang pada hari akhirat. So you never told me. Kalian tidak pernah memberitahu saya. We lived in tentang the itu. same country. Kita hidup di negara yang sama. We were neighbors. Kita adalah berjiran. Nah, And now I'm going to the fire. Nah, sekarang saya akan masuk ke api. If we didn't give dawah, Kalau kita tidak berdakwah, many people today wouldn't be Muslim. ramai orang hari ini tidak akan jadi muslim. The sheikh is Muslim today, mashallah, because someone gave him dawah. Ini syekh kita hari ini jadi muslim pada hari ini karena dakwah. Ya. We have to make the effort, Kita harus membuat usaha amin. and Allah will guide. dan Allah akan membimbing. Insya Allah akan menuntun kita. Allah. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Allah. Barakallah. Jadi dari Dan saya, daripada Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semuanya sudah Singkat aja. singkat aja kan? Iya. Jadi apa saja yang kita dengar, kita mempunyai tanggung jawab. Apa juga ilmu perkongsian yang kita telah dengari, tanggung jawab kepada diri kita sendiri untuk mengamalkannya dalam kehidupan. Karena ia bukan untuk siapa, bukannya saya berdakwah untuk surga, berdakwah untuk pahala, untuk ganjaran, itu bukan untuk orang lain sebenarnya. Hakikatnya walaupun dakwah itu memberi manfaat kepada orang, tapi manfaat yang sebenarnya adalah manfaat kepada diri sendiri. Bukan kepada orang lain, bukan kepada keluarga, jadi kepada diri sendiri, lantas kepada keluarga Anda sendiri, kepada orang di sekeliling Anda sendiri, bukan orang yang lain. Jadi itu saja pesan saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, some statement touch, very touch my heart, gitu ya. Bahkan kalau dalam bahasa gaulnya, saya tuh kayak ditabokin tadi tuh. Ditabokin banget, kemana nih? Saya kok nggak dakwah. Kalau mau Ustaz jauh lah, Ustaz. Waduh, luar biasa banget tadi. Saya juga bertanya-tanya, mengapa saya selama ini tidak melakukan dakwah? Nah, Ustaz, ini kepada Ikhwan dan Akhwat. Ajakan Ustaz, yuk kita berdakwah, yuk ambil peran walaupun sedikit. Itu Ustaz, pesannya apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sudah saksikan saudara kita. Dari negara yang jauh datang ke Republik Indonesia ini untuk menyampaikan bahwa there's no other things, yang tidak ada hal lain yang indah selain daripada berdakwah. There's no No other more beautiful than giving dakwah. Tidak ada yang lebih indah daripada berdakwah. Berdakwah dengan gaya apapun seperti yang disampaikan Brother Zaid tadi. Like a puzzle gitu, seperti puzzle itu. Kita masing-masing berdakwah dengan cara yang berbeda-beda. Saudaraku, dimanapun Anda berada, akhi ukhti ikhwan fillah. Ketika Anda mendukung Rasul TV pun, Anda di situ sedang berdakwah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Fadal. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT. Semoga perbincangan kami bermanfaat dengan para pejuang dakwah dari London, dari Malaysia dan Filipina, dan bersama guru kita ini Ustadz Kainama. Semoga beliau selalu sehat nih ya. Amin ya Allah. Supaya sering-sering kerasil. Amin ya Allah. Thank you so very much our brother. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda Ikhwan Akhwat. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.